bolehnya melaksanakan pengguyuran kepada kepala di saat sedang berpuasa, dan itu dikarenakan dalam keadaan kehausan atau kepanasan, boleh, halal. Maka dari pertama yang kita ambil tentang permasalahan mengguyur kepala dengan air itu boleh. Dan begitupun dari perkara yang berikutnya tentang permasalahan yang dimakruhkan, khilaf, dan yang rajih tidak dimakruhkan adalah iktisal ma'a ingimas fil ma. Iktisal ma'a ingimas fil ma, mandi tapi dengan mencelupkan badannya seperti di kolam renang atau di bak mandi atau di sauna. Maka hukumnya di sini sama seperti yang sebelumnya. Mimma yukhtalafu fihi ma, dari perkara-perkara yang terjadi khilaf padanya, dari yang dimakruhkan dan dihalalkan. Maka seperti biasa Abu Hanifah yang memakruhkan, seperti dinukilkan oleh Ibnul Jauzi di Tahqiq bahwa Abu Hanifah membuat bab tentang permasalahan karohah, dimakruhkan seseorang masuk kepada air, dan dinisbatkan pula kepada Asy-Sya'bi dan Al-Hasan Al-Basri, dan penyebabnya dikarenakan ditakutkan air itu masuk dari mulutnya. Dan yang menyelisihi Abu Hanifah jumhur ulama, dan mereka mengatakan halal seseorang mandi mencelupkan badannya di jacuzzi, bahkan tahu jacuzzi, al-muhim tempat pemandian juga bisa dibeli. Maka di jacuzzi ataupun di tempat mandi dari stofel, tempat mandi yang kita bisa berbaring, ataupun bahkan seperti danau, ataupun bahkan seperti bak mandi yang besar atau kolam renang, maka halal, boleh-boleh saja. Mana pendalilannya? Hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam matan. Pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dia muttafaqun alaih. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Maslamah wa huwa man al-Qanabi min asbatinas dari Malik, dari Al-Muwatta. An Malik an Sumay maula Abi Bakar ibni Abdurrahman ibni Al-Harith annahu sami'a Abu Bakrin ibni Abdurrahman kuntu ana wa abi hina dakhalna ala Aisyah wa Ummi Salamah. Kemudian tahwil sanad. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib ani Zuhri, Syu'aib ibnu Abi Hamzah min asbatinas dari Imam Az-Zuhri. Akhbarani Abu Bakar ibni Abdurrahman ibni Al-Harith. Berarti sanadnya bertumpu kepada Abu Bakar ibni Abdurrahman dari dua sanad ini. Sanad yang pertama telah kita lewati pas tentang permasalahan hadis yang berada di Muwatta Malik dari Sumay. Adapun di sini dijadikan mutabaah dengan Imam Az-Zuhri yang meriwayatkan dari Abu Bakar ibni Abdurrahman bahwa Abdurrahman mengabarkan Marwan bahwa Aisyah dan Ummu Salamah telah mengabari bahwa Nabi Muhammad SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yagtasilu wa yasumu, bahwa Nabi telah masuk kepadanya waktu fajr dalam keadaan junub, maka boleh, tidak membatalkan puasa, telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Summa yagtasilu wa yasumu, kemudian Nabi mandi. Ini poin pendalilannya, kalimat mandi mutlak,
Dan wallahu a'lam, kebanyakan di zaman dulu karena air terbatas, maka banyak dari tempat-tempat mandi itu menggunakan kolam-kolam kecil. Maka bisa jadi Nabi Muhammad SAW masuk juga kepada air yang jelas di sini bersifat umum dan mutlak. Maka Nabi dulu mandi dan berpuasa, menandakan bahwa Nabi mandi dan berpuasa, dan mandinya bersifat umum. Bisa diguyurkan ke kepalanya agar mendinginkan, atau bisa masuk kepada bak ataupun jolang ataupun apa saja. Ini wajah pendalilan tentang bolehnya. Di sini tidak makruh. Dan Nabi terus berpuasa setelah mandi. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj, haddatsana Harun Ibnu Sa'id Al-Aili wa Abu At-Tahir wa Ahmad Ibnu Isa jami'an. Ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Wahab wa huwa Abdullah Ibnu Wahab. Qala Harun, maka dari periwayatan Harun Ibnu Sa'id, haddatsana Ibnu Wahab akhbarani Amr Ibn Al-Harith an Bukair Al-Ashaj atau Ibnu Al-Ashaj anna Abbas Sa'ib maula Hisham Ibnu Zahrah hadatsahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Maka ini dari pendalilan al-jumhur, tidak boleh seseorang mandi di air yang diam dan dia dalam keadaan junub. Dan mafhum al-mukhalafahnya adalah boleh dalam keadaan tidak junub. Maka pendalilan jumhur, dan ini yang kita rajihkan, pertama dengan hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, dan wajah pendalilannya bahwa ghuslal janabah minal junub, untuk orang yang berpuasa tidak dimakruhkan. Dan ghuslnya Nabi yang diceritakan Aisyah ini bersifat umum. Bisa jadi Nabi masuk kepada bak, atau bisa jadi Nabi mengambil air dengan tangannya. Yang jelas di sini mutlak bisa masuk kepadanya wajah pendalilan halalnya indimas. Dan adapun hadis yang disebutkan di riwayat yang kedua, disebutkan la yagtasilu, maka dilarang seorang mandi dan dia dalam keadaan junub. Maka mafhum al-mukhalafah bagi orang yang tidak dalam keadaan junub, maka boleh dia masuk ke air. Itu wajah pendalilannya. Disebutkan di dalam hadis, la yagtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub. Tidak boleh seseorang yang junub masuk kepada air yang tidak bergerak seperti bak mandi. Tidak bergerak, maka tidak boleh. Maka mafhum al-mukhalafah, jika dia bukan orang yang junub, maka boleh. Ini wajah pendalilan seseorang yang berpuasa dan tidak junub boleh untuk memasukkan dirinya kepada kolam. Maka ini beristidlal dengan mafhum al-mukhalafah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Tentang permasalahan puasa Ramadan, maka masih ada bab-bab yang masih banyak. Namun mungkin kita cukupkan, tidak usah kita masuk kepada kitab yang kelima kecuali nanti insyaallah, karena di waktu-waktu kita sekarang ini ingin mengejar pembahasan-pembahasan yang lebih urgen. Apa itu? Seperti zakatul fitr, seperti al-i'tikaf yang akan kita lakukan mungkin 4 hari lagi, dan begitupun ahkam dari ahkamul id. Maka adapun permasalahan puasa yang tersisa seperti permasalahan qadha, maka itu bisa diakhirkan. Permasalahan qadha, memang siapa yang mau qadha sekarang?
Tapi permasalahan siam yang urgen telah kita berikan sifatus siam, yang sekarang kita telah mempelajarinya sehingga kita tahu di saat kita berpuasa apa yang kita lakukan. Dan juga mubtilatus siam, pembatal puasa, dan ini paling urgen, telah kita lewati. Dan yang dimakruhkan juga telah dilewati. Maka alhamdulillah dari berbagai ahkam siam telah kita banyak berikan. Dan intinya adalah min bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dan masih tersisa bab seperti qada, bab ahlul a'dzar, mereka orang-orang yang diberikan udzur, kapan mengqadanya, seperti perempuan yang hamil ataupun perempuan yang takut akan janinnya, maka membayar fidyah. Dan orang-orang tua yang sudah jompo, yang tidak bisa berpuasa sama sekali, akan lemah badannya. Maka di sini mungkin kita akhirkan tidak di bulan Ramadan ini, sehingga tetap akan kita cetak juga kitab Mujallad yang kelima, namun insyaallah ba'dal Id, sebagai tambahan ilmu dari pembahasan ilmu hadis juga. Maka insyaallah kita fokuskan kajian kita di bulan Ramadan ini pertama dengan soal jawab berhubungan dengan Ramadan, dan nanti akan masuk kepada permasalahan zakah, fitr, dan juga al-i'tikaf dan ahkam Id. Maka tidak ada lagi fikih puasa karena semuanya telah kami berikan, kecuali perkara-perkara kebid'ahan yang terjadi di bulan Ramadan misalnya, itu pun telah ma'ruf. Dan begitupun permasalahan ahlul a'dzar dan permasalahan qada, maka itu yang belum kita berikan, dan itu bisa diakhirkan. Maka kita fokuskan kajian kita seperti kita bahas tadi, min bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Sebelum tarawih kita pelajari dulu, sebelum puasa kita pelajari dulu. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sebelum zakatul fitr kita bayar, kita ilmui dahulu. Dan sebelum iktikaf juga diilmui terlebih dahulu. Seperti itu maknanya. Maka insya Allah kita istihad di dalam pelajaran-pelajaran itu dan juga Al-Quran, agar permasalahan Al-Quran ini di bulan Ramadan berjalan terus. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka